Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang penggunaan aplikasi penilaian ya. Kita langsung saja buka dulu aplikasinya. Nah, ini dia. Oke, kita tunggu sebentar. Aplikasi ini sengaja dibuat untuk mempermudah tugas guru dalam menilai siswa. Nah, ini tampilan form loginnya sudah muncul. Kita masukkan username-nya admin, kemudian passwordnya admin 123. Setelah itu klik login. Tunggu beberapa saat. Nah, kemudian ini sudah muncul di menu dashboard. Jadi menu dashboard ini ada identitas sekolah dan ada identitas guru. Kemudian di sini ada menu setting. Nah, nanti langkah pertama kita akan memasukkan identitas sekolah dan input identitas guru, kemudian input nilai KKM, kemudian unggah logo logo sekolah dan unggah logo kabupaten. Namun sebelumnya di format terlebih dahulu agar data yang ada di aplikasi ini kosong. Ini kebetulan datanya sudah terisi ya. Nah, ini sudah terisi. Nah, dari data siswa kita lihat, nah ini sudah terisi. Di sini ada data siswa jumlahnya 32 karena sesuai dengan SOP di Dapodik. Saya membuatnya 32 siswa. Nah, di sini juga nanti di menu data peserta didik ini jika kita ingin mencetak absen, kita tinggal klik aja. Nah, nanti di sini ada absen ya. Kemudian di sini ada absen siswa. Nah, ini absen siswa. Nah, ini juga ini absen dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian nanti ada analisis asesmen harian atau ulangan harian. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kemudian ada asesmen sumatif tengah semester atau waktu dulu itu disebutnya PTS. Nah, ini analisis sumatif tengah semesternya berikut butir soalnya ya. Kemudian analisis sumatif akhir semester atau waktu dulu itu disebutnya PAS ya, penilaian akhir semester. Ini ada butir soalnya juga. Untuk butir soalnya di sebelah kanan. Nah, ini butir soalnya. Oke. Next ada program remedi. Ada remedi asesmen harian, remedi sumatif tengah semester dan remedi sumatif akhir semester. Nah, ini tampilan remedi asesmen hariannya ya. Di sini saya mempergunakan rumus konversi ya. Di konversi. Oke, ini ada 5 ya. Ada 5 ulangan harian atau asesmen harian ya. Kemudian ada ini ya, remedi sumatif tengah semester. Ada remedi sumatif akhir semester. Jadi yang masuk ke program remedi ini adalah semua nilai siswa. Namun nanti yang membedakan adalah nilai yang di bawah KKM itu akan berwarna merah. Nah, seperti ini ya. Setelah dilakukan remedi itu misalkan si anak ini nih, Anasya 62, setelah melakukan remedi, setelah diremedi misalkan 70, itu masih tetap di bawah KKM kan. Tapi tidak apa-apa karena di sini saya mempergunakan rumus konversi, itu akan mendapati nilai akhir. Jadi semua siswa dengan rumus konversi ini ada porsi keadilannya gitu. Kenapa di sini Agnia 83 nilai akhirnya 90? Karena saya memasukkan nilai tertinggi yang diharapkan 90, nilai terendah yang diharapkannya 75 gitu. Nah, itu ya. Jadi rumus konversi itu artinya menaikkan nilai baik yang diremedi ataupun yang tidak diremedi. Sangat tidak adil kalau misalkan yang diremedi ini 62, hasil remedinya misalkan
80 misalkan, kita tulis 80, sedangkan yang Agnia yang nilainya tidak di remedi 83 tetap 83, itu tidak naik lah gitu ya, tidak naik nilainya. Nah, itu rumus konversi itu seperti itu. Kemudian di sini ada nilai siswa. Jadi semua nilai itu nanti ditampung di nilai siswa ini. Nah, untuk di kolom keterampilan, Bapak Ibu hanya memasukkan nilai-nilai keterampilan saja. Yang lainnya ini tidak usah karena sudah ada di asesmen harian 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sumatif tengah semester juga nggak usah diisi di sini, nanti adanya di sumatif tengah semester dan di sumatif akhir semester yang ini ya, gitu, atau otomatis nanti ngelink ke sini ya. Untuk kehadiran juga dihargai, absen yang di input oleh kita nanti kehadirannya dihargai ya, berbentuk nilai. Nanti setelah dijumlahkan nanti muncul nilai rapot dengan predikatnya. Jadi di sini Bapak Ibu hanya memasukkan nilai keterampilan ya. Nilai keterampilan itu praktek, unjuk kerja ya, seperti itulah, tugas-tugas ya gitu. Nah, dimasukkan di sini ya, gitu. Gitu saja, yang lainnya ini nggak bisa karena dikunci. Kemudian di sini ada rekap absen. Nah, nanti kita juga bisa melihat rekapnya, rekap dari kehadiran siswa, hadirnya berapa, alpanya berapa, izinnya berapa, sakitnya berapa, kemudian dipresentasikan. Oke, data-data ini semuanya bisa dicetak ya, sekali lagi bisa dicetak. Nah, itu nanti kita tinggal pilih ukuran kertasnya. Saya setting di ukuran F4 ya, ini F4, kemudian marginnya itu dirubah oleh, nah oke, gitu. Next, di sini ada nilai rapot. Nah, ini yang kita butuhkan setelah rentetan dari input absen, analisis harian, sumatif tengah semester, sumatif akhir semester, program remedi, nanti ada nilai akhir yaitu nilai rapot. Nah, kita klik di sini. Nah, inilah nilai akhir yang kita butuhkan dalam satu semester untuk di upload ke rapot gitu ya. Ini juga sama, bisa dicetak, nanti tinggal klik print atau print preview. Dan ada penambahan menu di versi yang terbaru ini adalah grafik nilai. Nah, di dalam grafik nilai ini ada grafik nilai siswa, ada top 10 besar, ada grafik absen siswa. Nah, jadi kita bisa melihat untuk grafik nilai ini semua siswa kita bisa melihat. Nih, Mayang Sari 81,16, Kaila 85,51, Fania 82,26. Nah, itu kita tinggal scroll aja tuh. Sejumlah siswa yang berjumlah 32. Untuk top 10 besarnya di sini juga akan muncul ranking 10 besar dari ranking pertama sampai ranking terakhir di pelajaran kita tentunya. Kemudian untuk grafik absen juga kita bisa melihat ya. Di sini juga sama, tinggal di scroll aja. Ya, contohnya Agnia Al-Fatwa ini 96% kehadirannya. Ini Aulia Fajriya Tunisa dalam 87%. Nah, tinggal di scroll aja, kita bisa melihatnya satu per satu. Begitu Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini dibuat hanya untuk mempermudah tugas kita selaku guru dalam memanajemen penilaian ya, agar tersusun rapi dalam satu pintu, yaitu ya ini aplikasi e-nilai ya gitu. Dan kelebihannya tentunya semua data-data yang diisi di aplikasi ini bisa dicetak, dan ini biasanya dibutuhkan untuk akreditasi atau apalah begitu Bapak Ibu. Terus bagaimana cara mempergunakannya? Sangat simpel sekali ya. Bapak Ibu hanya tinggal masuk menu setting, kemudian nanti di
klik format. Nah, apakah Anda yakin akan memformat semua data akan terhapus? Jika ya, klik ya. Nanti setelah terformat ini, data-data yang ada di sini semua kosong ya, semua kosong. Nah, ini ya, Agnia, semua Anastasia, semua data-data yang ada di sini semua kosong gitu. Kemudian untuk absen juga kosong semuanya di sini ya. Kita coba ya, ini akan saya copy paste dulu. Oke. Kita coba. Nah, misalkan ini ya. Klik format. Iya. Oke, kita cek. Nah, ini kosong. Kemudian absen juga kosong semuanya. Kemudian analisis asesmen harian juga kosong semuanya. Nah, setelah kosong ini baru kita menginputkan data identitas sekolah, input identitas guru, dan input KKM. Oke, anggap saja ini sudah diinput ya, yang seperti ini tidak ada perubahan. Nah, kemudian untuk logo juga anggap aja tidak ada perubahan lah ya gitu. Namun untuk logo, kalau Bapak Ibu masukkan logo sekolah dan logo kabupaten, nanti setelah diunggah itu klik submit. Identitas sekolah berhasil diperbarui, dia nanti muncul ke dashboard. Kemudian kembali lagi ke setting, klik submit lagi. Nah, nanti logo yang keduanya muncul gitu. Nah, ini sudah masuk ya datanya, identitas sekolah dan identitas guru. Kemudian langkah kedua adalah masuk ke data siswa. Nah, klik di sini, kita masukkan data siswanya. Nah, contoh di sini saya ada data siswa, tinggal copy paste aja dari file berformat Excel yang Bapak Ibu punya ya. Kita masukkan, copy, nah, kita tempel di sini. Oke. Nah, di sini sudah ada laki-laki jumlahnya 17, perempuan 14, totalnya 31. Nah, ini grafiknya. Kemudian di sini ada masukkan kelas. Nah, Bapak Ibu mengajar di kelas mana? Misalkan di kelas 7A ya. 7A, enter. Oke. Setelah itu kita kalau mau ngeprint absen sekali lagi, nah ini bisa tinggal di print. Kemudian kita back. Nah, kita melakukan tugas pertama kita yaitu mengabsen. Nah, misalkan di awal semester baru ini ya, misalnya bulan Juli ya, tanggal berapa masukkan tanggal, contoh aja nih ya, contoh tanggal 14, 15, 16 misalkan. Nah, ini untuk hadir. Nah, kalau saya triknya kan setiap masuk kelas itu saya hadirkan dulu, saya tarik, kemudian saya tanya siapa yang tidak hadir. Aulia Pak, kenapa? Alpa misalkan ya. Kemudian siapa lagi? Oke. Fadil Pak sakit. Muhammad Nurpala sakit. Oke. Sekarang di tanggal 14-nya juga begitu. Tanya lagi, misalkan sakit, misalkan izin, Alpa ya, misalkan yang ini izin. Oke, yang ini hadir semua misalkan ya. Itu ya Bapak Ibu. Ini kita kasih contoh Juni, Juli 18 ya, udahlah segini aja contohnya. Nanti di sini akan terakumulasi ya. Nah, oke, kehadirannya terakumulasi. Ini hadir 2, Alpanya 0, izinnya 1, sakitnya 1 gitu. Setelah itu, setelah kita rutinitas absen setiap kita masuk kelas kita lakukan, tentunya nanti sampai beres ya, sampai bulan Desember lah di sini ya. Nanti kita akan melakukan ulangan harian atau asesmen harian. Nah, di menu di lembar kerja asesmen harian ini saya kan di sini memasukkan 5 bab ya. Jadi ada 5 ulangan asesmen harian 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Untuk yang asesmen harian pertama, materinya masukkan di sini. Misalkan tentang iman kepada Allah ya. Oke. Iman kepada hari akhir, dirubah ya. Oke, iman kepada hari akhir. KD-nya mau diisi atau tidak ya, terserah lah. Kemudian peserta yang mengikut ulangan harian ini berapa?
Kalau semuanya ya tulis semuanya 32. Nah, di sini pilihan gandanya ada 10 dan esainya ada 5. Nah, caranya Bapak Ibu masukkan oke. Besarin dulu ya. Masukkan kunci jawabannya di sini ya. Kunci jawabannya di sini. Oke, misalkan ini kosong ya. Masukkan kunci jawabannya di sini. Setelah itu kunci jawaban siswanya masukkan di sini. Nah, nanti akan terlihat wah, ini betul semua nih si Agnia nih. Pinter nih anak nih ya. Nih tuh. 20 soal betul semua ya. Dengan ciri warna hijau ada poin 1111. Oke. Kemudian untuk yang siswa yang berikutnya tuh 2 3 4 5 tuh agak 4 tuh agak 4 mak. Wah, ternyata ini tuh 2 3 4 5 betul 15 ya. Salahnya 5. Nah, ini yang salahnya ada cirinya yaitu warna merah dengan nilai kosong ya. Oke, setelah itu nanti kita masukkan apa namanya di sini uraian ya untuk soal esai nomor 1. Setelah diperiksa ternyata ini nilainya 2, kita kasih 2. Yang nomor 2 nya itu misalkan salah ya kita kasih 0. Yang ini 3, yang ini 3, yang ini 3. Nah, ada nilai 91 dengan keterangan tuntas. Yang siswa berikutnya yang nomor 2 ternyata salah ya. Nomor 1 dan nomor 2 salah, nomor 3 kasih nilai 1, nomor 4 2, nomor 5 1 misalkan. Nah, ini nilainya 64, keterangan tidak tuntas ya. Karena KKM-nya itu 72. Ini KKM 72 itu dari mana? Itu dari menu setting yang kita masukkan input nilai KKM. Begitu seterusnya sampai siswa yang terakhir. Oke. Ini penginputan analisis asesmen harian ini sama dengan penginputan sumatif tengah semester ya, yang ini sama seperti itu. Kemudian juga sama dengan penginputan di sumatif akhir semester. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nanti kita tutup kembali. Kita coba lihat yang sudah terisi datanya yang tadi ya, yang dikopikan ya. Oke. Biar agak ini apa namanya? biar lebih paham ya. Oke, kita masukkan admin 1 2 3, kemudian klik OK gitu. Selamat datang di aplikasi Wong Leso. Oke, nanti asesmen harian yang tadi ya. Nanti kalau sudah terisi semua ya akan seperti ini ya, seperti ini. Nanti ada keterangan di sini apa namanya, yang tuntas dan tidak tuntas dengan ciri tidak tuntas warnanya merah, tuntas warnanya hijau ya, warnanya hijau, maaf oranye ya, ini warna hijau untuk teksnya, warna merah teksnya warna hitam untuk yang tuntas. Kemudian nanti di sini di bawahnya ada tidak tuntas berapa orang, ada 16 yang tuntasnya 16, tidak tuntasnya 15 misalkan ya. Oke Bapak Ibu gitu. Kemudian yang tidak tuntas itu nanti masuk ke program remedi. Nah, ini asesmen harian pertama ya, yang ini tuh ada kan 72. Nah, di program remedi ini untuk sheet yang nilai ini nggak saya protect ya. Nah, misalkan begini ya. Nah, jangan sampai ada nilai 0 karena nanti akan mempengaruhi rumus dan ini nanti akan terbaca. Makanya ini saya tidak protect. Kalau misalkan ada 0 di sini, 0 itu kan karena di sini siswanya nggak ada, dia otomatis 0 ya. Dia Bapak Ibu hapus saja ya. Oke, gitu. Ini tidak saya protect ya. Ya, ini kewajibannya hanya memasukkan nilai tertinggi yang diharapkan, misalkan 85. Oke, yang ini misalkan 75 ya, di sini berubah dia. Tuh dia berubah.
Kalau misalkan di sini yang dinilai yang 88, ya juga berubah dia tuh ya. Nah, 90 nilai yang diharapkan itu ya, ini juga berubah. Oke Bapak Ibu, untuk kolom remedialnya di sini ya yang ditulis hanya anak-anak atau siswa yang di remedi nilainya berapa di remedi ya. Setelah di remedi misalkan 80, misalkan yang di remedi tetap ini turun 70, yang ini justru lebih rendah setelah di remedi misalkan 50 ya, hanya ditulis itu saja. Walaupun kita sudah punya nilai akhir karena ada rumus konversi. Begitu Bapak Ibu. Nah ini Pak bisa dipakai di semua jenjang tidak? SD, SMP, SMA. Selagi di sekolah itu melakukan ulangan harian, ya ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, ya ini bisa dipakai. Namun perbedaannya ada di jumlah kolom siswa. Untuk di SD kan itu ada yang lebih dari 32, ya otomatis harus request ya. Kemudian untuk ini juga apa namanya, untuk KKM ya, karena saya menggunakan rumus di sini ya. Rumus di sini itu KKM-nya 75 ya. Ini walaupun di sini tulis 72 tapi saya mempergunakan rumusnya adalah 75 ya. Jadi kalau misalkan KKM-nya 80 ya itu juga request, nanti tinggal dirubah rumusnya. Karena nggak bisa otomatis dirubah oleh user atau si pengguna, terutama di program remedi ini ya. Jadi saya mempergunakan rumus di bawah KKM-nya adalah 75. Begitu Bapak Ibu, sangat simpel aplikasi ini. Mudah-mudahan bisa membantu mempermudah proses penginputan nilai ya, dari pengabsenan, ulangan harian, sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Ya kemarin ini sempat dibagikan juga ya, ternyata ada yang, Pak ini kenapa banyak yang diprotek, logonya nggak masuk dan sebagainya. Itu sebetulnya aplikasi bikin penasaran aja gitu. Kalau ini yang fullnya. Jadi kalau kita merubah nama sekolah misalkan ya, ini ya, atau kita kosongkan, kita rubah nama sekolah misalkan ya, SMP Angkasa Pura, SMPN 1 Angkasa Pura. Setelah itu kita klik submit. Nah ini berubah semua ya. Nanti di sheet yang lainnya juga berubah tuh, SMPN 1 Angkasa Pura ya, semuanya berubah. Di nilai rapot juga nanti ya. Nah di kop suratnya SMPN 1 Angkasa Pura itu di menu ya, di aplikasi yang bikin penasarannya itu nggak berubah, hanya berubah di beberapa sheet saja ya. Sengaja itu hanya untuk bikin penasaran aja lah gitu ya. Kemudian ada juga yang bilang, Pak NIP-nya tidak bisa diinput Pak. Ya sengaja itu saya protect gitu. Tapi untuk yang ini insya Allah itu jika kita merubah identitas sekolah semuanya, baik logo juga, itu akan berubah di lembar kerja yang lainnya. Oke, namun perbedaannya nah di sini ya. Bapak Ibu kalau kalian bisa menginput nama Bapak Ibu di sini itu harus oleh pengembang, oleh saya. Karena apa? Ya mohon maaf kalau misalkan ini nggak diprotek seperti ini bisa disebarluaskan begitu saja ya. Kita sebagai seorang pendidik tentunya bisa menghargai hak cipta orang lain lah gitu ya. Itu sajalah dari saya. Yang berminat yang monggo. Ada yang tanya-tanya berapa Pak harganya? Harganya silakan donasikan saja seikhlasnya, saya nggak mematok berapa harganya. Intinya pergunakan dengan bijak dan hargai hak cipta karya orang lain gitu. Karena kita seorang guru, seorang pendidik, tentunya kita lebih berpikir intelektual lah gitu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi jika jika
menginginkan aplikasi ini, silakan hubungi saya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.